Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Dan kali ini masih membahas mengenai manusia dan Taman Eden ya, terutama dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Dan saat ini kita mau membahas mengenai dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam konteks eh, keterpisahan manusia dengan Allah atau hubungan atau relasi dengan Allah ini terpisah, guys. Makanya yang menarik di sini kita juga membahas mengenai istilah kata mati yang dimaksudkan dalam Kejadian pasal yang ketiga yang membahas tentang kejatuhan manusia. Setelah kemarin kita membahas dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tentang pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan kali ini kita sedikit membahas lebih detail lagi mengenai dampak kejatuhan manusia dalam dosa dalam hal relasinya dengan Allah. Namun sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk menambah wawasan, edukasi, tidak untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu, tetapi mengajak diskusi terbuka dan juga dalam konteks sopan santun ya guys. Dan kita lihat bagaimana dampak dosa ini dalam hubungannya keterpisahan atau relationship-nya antara manusia dengan Allah. Wah, pembukaannya udah mantap banget nih, bro. Nuansanya terasa akrab, serius, tapi tetap sopan dan terbuka buat diskusi. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin narasi lanjutannya atau ngerapihin bagian-bagian tertentu supaya lebih mengalir. Tapi sebelumnya, kamu pengen narasi ini dibuat jadi skrip penuh buat video renungan atau cuma buat highlight pembahasan aja? Oke, kita coba rapikan ya guys. Siap. Ini aku rapikan narasinya biar tetap natural tapi lebih mengalir. Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Kali ini kita masih membahas tentang manusia dan Taman Eden, terutama mengenai dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, topik kita kali ini fokus pada salah satu dampak paling serius, yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Relasi atau hubungan yang dulunya dekat tiba-tiba menjadi terputus karena dosa. Ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi soal putusnya hubungan yang mendalam antara pencipta dan ciptaannya. Yang menarik, di sini kita juga akan menyentuh tentang istilah mati, yang disebut dalam Kejadian pasal 3. Apa seksnya sedih abs? Ifi mon seksnya apa inventory? Apakah itu fisik? Ada nekat sebagai hatis. Sebelumnya, kita sudah bahas soal bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah sekarang, kita gali lebih dalam soal relasi yang rusak akibat dosa itu. Apa dampaknya buat manusia, dan bagaimana itu tercermin dalam kehidupan kita hari ini. Tapi seperti biasa, sedikit disclaimer dulu. Channel ini dibuat untuk menambah wawasan dan edukasi, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan siapapun. Kita diskusi secara terbuka dan dengan semangat saling menghormati. Yuk kita mulai bahas bagaimana dosa memisahkan manusia dari Allah dan apa maknanya bagi kita saat ini. Listen, mau lanjut ke isi pembahasannya sekalian? Dan juga tambahan disclaimer bahwa channel ini juga dibantu oleh ChatGPT ya guys. Dan sekali lagi ChatGPT di sini cuma alat bantu, bukan untuk menggantikan peran Roh Kudus sebagai wahyu utama, yaitu ya Tuhan itu sendiri. Tetapi cuma alat bantu untuk merapikan, menyusun narasi supaya video ini lebih bagus lah. Dan juga ingat ya, sambil ngopi. Oke, mantap banget tambahan disclaimer-nya. Nih, aku gabungkan dengan yang tadi, biar makin padu dan tetap santai. Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Kali ini kita masih ngebahas tentang manusia dan Taman Eden, terutama soal dampak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, fokus kita kali ini adalah salah satu dampak paling serius dari dosa, yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Relasi yang dulunya dekat, akrab, dan penuh kasih,
tiba-tiba dirusak. Putus. Dan ini bukan sekadar soal melanggar aturan, tapi tentang hilangnya hubungan rohani antara manusia dan sang pencipta. Yang menarik, kita juga bakal bahas makna dari kata mati dalam Kejadian pasal 3. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Maksudnya apa? Wakaf Setitski Noetsia Fisik, atau ada rohaninya. Sebelumnya, kita udah bahas soal bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Sekarang, kita gali lebih dalam tentang bagaimana relasi manusia dengan Allah terputus karena dosa dan dampaknya buat hidup kita sekarang ini. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu guys. Channel ini dibuat buat nambah wawasan dan edukasi, bukan untuk menyudutkan keyakinan siapapun. Kita diskusi santai, terbuka, dan tetap saling menghormati. Dan tambahannya, channel ini juga dibantu oleh ChatGPT. Tapi tenang, ChatGPT di sini cuma alat bantu aja buat merapikan narasi, bukan untuk menggantikan peran Roh Kudus sebagai sumber kebenaran utama. Jadi tetap Tuhanlah sumber utama kebenaran dan hikmat, bukan Tuhan. So nikmati videonya sambil ngopi ya guys. Gimana bro, ada bagian yang mau ditambahin lagi atau langsung lanjut ke isi pembahasannya? Oke, kita lanjut ke isi pembahasannya. Oke, ini kita mulai masuk ke isi pembahasan inti tentang keterpisahan manusia dengan Allah akibat dosa. Aku bikin dengan gaya narasi yang tetap santai tapi berbobot ya. Jadi gini guys, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, khususnya dalam Kejadian pasal 3, yang terjadi bukan cuma soal makan buah yang dilarang. Itu cuma simbol yang dalam adalah tindakan Emborius Surdamete. Dan dari situlah mulai terjadi keterpisahan. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Mereka hidup di dalam dimensi yang selandian Indonesia sintaksit. Tapi, semakin buat taklim batsa. Mercedes, takut, malu. Itu andaitas you gerak. Kami yang fanzingnya hangat dan ternyata sekarang jadi rusak. Nah, disinilah kita mulai memahami makna dari mati yang dimaksud Tuhan. Waktu Tuhan bilang engkau pasti mati, itu bukan berarti langsung mati secara fisik hari itu juga. Tapi yang terjadi adalah kematian secara rohani. Hubungan antara manusia dan Allah langsung terputus. Itu sebabnya manusia diusir dari taman. Bukan sekadar hukuman fisik, tapi simbol dari keterpisahan rohani. Dan ini bukan cuma soal Adam dan Hawa aja. Dosa mereka membawa dampak turun-temurun ke semua manusia. Sejak saat itu, semua manusia lahir dalam kondisi terpisah dari Allah. Relasi yang seharusnya jadi sumber hidup, kasih dan pengharapan, sekarang jadi penuh ketakutan, rasa bersalah, dan keterasingan. Tapi yang luar biasa, walau manusia jatuh, Allah nggak tinggal diam. Bahkan di tengah hukuman itu, Tuhan tetap memberikan pengharapan dengan janji keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu petunjuk awal tentang rencana penebusan melalui Kristus. Gimana bro? Kamu mau aku terusin ke penerapannya dalam hidup kita sekarang? Atau mau kamu tambahin dulu sesuatu di bagian ini? Terus, bagaimana pandangan Timur Dekat kuno soal keterpisahan relasi manusia dengan penciptanya? Wah, pertanyaan keren nih, Sak. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang dunia timur, dekat kuno, atau dunia kuno di sekitar wilayah Mesopotamia, Mesir, Kanaan, sampai sekitaran Israel, relasi antara manusia dan para dewa atau ilah-ilah memang punya corak yang agak berbeda dengan konsep relasi dalam Alkitab. Di kebudayaan timur dekat kuno, dewa-dewa itu biasanya dipandang sebagai sosok yang kuasa, jauh, dan harus disenangkan. Relasinya cenderung transaksional. Misalnya, manusia harus mempersembahkan korban supaya dewa tidak marah, supaya panen berhasil, atau supaya tidak terjadi bencana. Kalau manusia gagal menyenangkan dewa, maka dewa bisa murka dan mendatangkan hukuman atau kekacauan. Jadi, keterpisahan itu udah kayak bawaan dasarnya, dewa itu jauh, dan manusia itu harus berjuang keras untuk bisa dekat, atau bahkan cuma sekadar berkenan di hadapan mereka. Beda banget sama narasi Alkitab. Dalam Alkitab, relasi antara manusia dan Allah dari awalnya itu bersifat personal dan penuh kasih. Wadis hasil usia manusia berbicara tentang hadis. Ketika dosa masuk, keterpisahan itu jadi tragedi besar, bukan kondisi normal. Dan lebih dari itu, Alkitab menunjukkan bahwa Allah sendiri yang mencari manusia, bukan sebaliknya. Itu nggak umum di budaya lain pada zaman itu.
Jadi bisa dibilang konsep relasi dalam Alkitab, terutama soal keterpisahan karena dosa, itu sangat unik dan kontras banget dengan cara pandang masyarakat sekitar pada zaman itu. Menurut kamu, menarik nggak kalau bagian ini dimasukin ke video sebagai konteks budaya? Atau mau dibikin jadi segmen tersendiri? Lalu bagaimana pandangan Helenistik memandang keterpisahan antara manusia dan penciptanya ini? Nah, kalau kita geser ke pandangan Helenistik yang berkembang di dunia Yunani setelah masa Alexander Agung, kita masuk ke cara berpikir yang lebih filosofis dan spekulatif soal hubungan antara manusia dan yang ilahi. Dalam filsafat Helenistik, khususnya dalam pemikiran Plato, ada konsep dunia ide atau dunia sempurna yang berada di luar dunia fisik. Nah, menurut Plato, jiwa manusia itu berasal dari dunia ilahi yang sempurna itu, tapi terjebak di dalam tubuh materi yang fana dan penuh penderitaan. Jadi, keterpisahan antara manusia dan yang ilahi itu dianggap sebagai kondisi eksistensial. Jiwa terpenjara dalam tubuh, dan tugas manusia adalah menyadari asal-usul rohaninya dan berusaha kembali ke yang ilahi melalui filsafat, kontemplasi, atau penyucian jiwa. Sementara dalam stoikisme, keterhubungan dengan alam semesta dan akal universal logos itu penting. Tapi tetap saja, relasi dengan yang ilahi itu lebih impersonal, lebih ke arah penyelarasan dengan hukum alam, bukan relasi pribadi seperti dalam Alkitab. Jadi dalam konteks Helenistik, keterpisahan itu lebih bersifat filosofis. Manusia terpisah dari kebenaran ilahi karena keterbatasan tubuh dan indera. Bukan karena dosa moral atau pemberontakan seperti dalam kisah Kejadian. Dan disinilah uniknya pesan Alkitab Alkitab bilang keterpisahan itu bukan karena manusia salah mengerti dunia, tapi karena manusia memberontak terhadap Allah. Dan solusinya bukan dengan filsafat atau kontemplasi, tapi dengan pertobatan dan anugerah. Dan Allah sendiri yang menjembatani jurang itu melalui Kristus. Mondra, mau dimasukin juga sebagai perbandingan budaya dan filsafat di video biar makin tajam? Lalu bagaimana pandangan filsafat ketimuran memandang manusia yang terpisah dari sang penciptanya akibat dosa ini? Nah, ini menarik banget, bro. Kalau kita ngomong soal filsafat ketimuran, kayak dari India, Tiongkok, sampai Tibet, pandangan tentang keterpisahan manusia dengan sang pencipta itu punya warna yang sangat berbeda dari tradisi Ibrani atau Yunani. Dalam tradisi India misalnya, kayak Hindu atau filsafat Vedanta, konsep dasarnya adalah Atman dan Brahman. Atman itu jiwa individu, sementara Brahman adalah realitas ilahi tertinggi. Nah, menurut ajaran mereka, sebenarnya manusia nggak benar-benar terpisah dari yang ilahi. Yang terjadi itu manusia lupa bahwa dirinya satu dengan Brahman. Jadi keterpisahan itu dianggap ilusi, Mena. Dan jalan untuk kembali adalah melalui pencerahan spiritual, meditasi, yoga, dan pelepasan dari ikatan duniawi. Tujuannya adalah moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran ulang dan penyatuan kembali dengan sang realitas. Mereka nggak terlalu fokus pada konsep pencipta dalam arti pribadi. Tapi tetap ada ide bahwa penderitaan manusia berasal dari keterikatan dan ketidaktahuan. Tujuan hidupnya adalah mencapai nirvana, yaitu kondisi bebas dari keinginan dan penderitaan, semacam kondisi bersatu dengan kebenaran universal. Sementara di Tiongkok, filsafat seperti Konfusianisme dan Taoisme gak terlalu berbicara tentang keterpisahan dengan Tuhan pribadi, tapi lebih ke arah ketidakharmonisan dengan Tao atau Dao, yaitu prinsip alam semesta. Jadi keterpisahan itu dilihat sebagai ketidakseimbangan hidup. Manusia nggak lagi hidup selaras dengan jalan alami, dan solusinya adalah kembali ke harmoni, keseimbangan, dan kebajikan. Jadi, kalau dirangkum, filsafat ketimuran umumnya melihat keterpisahan itu sebagai masalah kesadaran atau ketidakharmonisan, bukan sebagai pelanggaran moral seperti dalam Alkitab. Solusinya lebih ke arah pencerahan atau penyelarasan diri, bukan pengampunan dosa dari pribadi ilahi. Dan inilah yang bikin teologi Alkitab unik banget. Karena hubungan manusia dengan Allah itu personal. Dan keterpisahannya bukan ilusi, tapi realitas rohani karena dosa. Tapi juga ada harapan pemulihan. Karena Allah sendiri yang menjembatani lewat kasih dan pengorbanannya. Mau ditambahkan lagi dari sisi budaya lokal atau animisme mungkin? Atau lanjut ke penerapan bagi kita sekarang? Lalu bagaimana pandangan teolog-teolog modern atau filsafat-filsafat modern
memandang keterpisahan relasi antara manusia dan Tuhan ini. Oke, sekarang kita masuk ke pandangan para filsuf modern atau istilah kerennya teolog dan pemikir modern. Dan ini mulai kompleks, bro, karena sejak abad pencerahan, banyak pemikir mulai mempertanyakan bahkan mendefinisikan ulang relasi manusia dengan Tuhan. Kita mulai dari yang cukup sentral. Dalam filsafat modern, keterpisahan antara manusia dan Tuhan kadang dipandang sebagai keheningan Allah atau bahkan kematian Allah. Misalnya, Friedrich Nietzsche terkenal banget dengan pernyataan God is dead. Nah, maksudnya bukan Tuhan beneran mati, tapi dunia modern karena ilmu pengetahuan, sains, dan rasionalisme sudah tidak lagi memerlukan Tuhan sebagai penjelasan utama. Jadi keterpisahan itu bukanlah dosa, tapi karena manusia mengusir Tuhan dari sistem pikirannya. Lalu ada juga eksistensialis kayak Søren Kierkegaard. Dia justru sangat Kristiani, tapi melihat bahwa keterpisahan manusia dari Tuhan adalah hal yang dalam dan personal. Dia bilang manusia harus melompat dalam iman. Karena relasi dengan itu bukan soal logika, tapi soal kepercayaan dan penyerahan total. Jadi meskipun manusia sadar bahwa dirinya jauh dari Tuhan, jalan satu-satunya adalah iman yang melampaui akal. Jean-Paul Sartre lebih ekstrem. Wilhelm dia bilang kalau Tuhan itu ada, manusia kehilangan kebebasannya. Maka, dia memilih pandangan bahwa manusia harus menciptakan makna sendiri, karena tidak ada makna objektif yang diberikan oleh Tuhan. Di sini keterpisahan menjadi total, dan Tuhan tidak diperlukan. Nah, dalam teologi modern seperti Karl Barth, konsep keterpisahan tetap kuat. What's spesien bila asal diri sendiri bisa menyatakan diri dan infaktis lain. Jadi tanpa wahyu, manusia tetap tidak bisa menjangkau Tuhan. Solusinya, ya tetap anugerah dan penyataan diri Allah dalam Kristus. Lalu ada juga Paul Tillich yang agak filosofis mistik. Studium Tuhan sebagai ground of being atau dasar dari segala keberadaan. Watson jadi, keterpisahan bukan karena dosa semata, tapi karena manusia belum sadar akan akar eksistensinya sendiri. Maka iman bagi dia adalah keberanian untuk menerima bahwa diri ini terbatas dan menggantungkan eksistensinya pada yang ilahi. Jadi intinya, dalam filsafat modern, pandangan tentang keterpisahan antara manusia dan Tuhan itu bervariasi banget. Ada yang menolak Tuhan, ada yang menggantinya dengan konsep eksistensi, dan ada yang tetap mempertahankan relasi personal, tapi menekankan iman dan anugerah sebagai jembatannya. Nah, gimana bro? Mau dibikin segmen khusus tentang pandangan modern ini? Atau kamu tertarik bikin seri diskusi lintas filsafat? Lalu bagaimana pandangan kaum biblikal Injili melihat dampak kejatuhan manusia dalam dosa dalam hal relasi hubungan manusia dengan Allah dan juga berdasarkan teks aslinya. Nah, ini dia poin sentralnya. Kalau dari kacamata kaum biblikal Injili atau pendekatan teologi Injili yang setia pada otoritas kitab suci dan fokus pada teks Alkitab sebagai wahyu Allah yang tertulis, pandangannya sangat jelas dan tajam soal ini. Dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, istilah yang dipakai Tuhan itu sangat kuat. Engkau pasti mati. Dalam bahasa Ibraninya, mut temut, yang secara harfiah artinya mati pasti mati, atau pastinya engkau akan mati. Ini bentuk penguatan intensifikasi dalam bahasa Ibrani. Tapi jelas banget, pada hari itu Adam dan Hawa tidak langsung mati secara fisik. Yang mati adalah hubungan mereka dengan Allah secara rohani. Jadi, menurut pandangan Injili, yang terjadi di situ adalah kematian rohani. Manusia terputus dari sumber hidupnya, yaitu Allah. Relasi yang dulunya harmonis, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Selaim Elohim, sekarang jadi rusak karena dosa. Manusia tidak lagi hidup dalam keintiman dengan Allah, malah bersembunyi, merasa malu, dan takut. Dan dalam teologi Injili, ini disebut sebagai kejatuhan, sebuah momen yang mengubah seluruh sejarah umat manusia. Dosa masuk ke dalam dunia, dan semua aspek eksistensi manusia jadi rusak. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, dan bahkan relasi dengan ciptaan. Paulus kemudian menegaskan ini dalam Roma 5 ayat 12, sebab semua orang telah berbuat dosa. Dalam bahasa Yunani, kata dosa di sini adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Jadi manusia tidak lagi hidup sesuai tujuan penciptaannya.
yakni untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Teologi Injili juga mengajarkan bahwa tanpa intervensi anugerah Allah, manusia tidak bisa memulihkan relasi itu sendiri. Oleh sebab itu, keselamatan hanya mungkin melalui karya penebusan Kristus. Karena hanya Dia yang bisa menjembatani jurang keterpisahan itu. Yohanes 14:6, 1 Timotius 2:5. Jadi, dalam pandangan Injili, keterpisahan itu nyata, serius, dan universal. Tapi kabar baiknya adalah Allah sendiri yang datang mencari manusia, bukan sebaliknya. Dan melalui salib, relasi itu bisa dipulihkan sepenuhnya. Kamu mau narasi bagian ini dijadikan segmen klimaks video atau sebagai bagian penutup yang penuh harapan? Coba buat kesimpulan pembahasan tentang kejatuhan manusia, dampak kejatuhan pada manusia, dan juga keterpisahan manusia dengan Tuhan. Oke bro, ini aku buatkan kesimpulannya dengan gaya narasi yang padat, tapi tetap mengalir dan relatable. Jadi guys, dari seluruh pembahasan kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3 bukan cuma soal melanggar aturan, tapi soal rusaknya relasi antara manusia dengan Allah. Dosa bukan sekadar tindakan, tapi pemberontakan terhadap kehendak Sang Pencipta. Dampaknya sangat besar. Relasi yang dulunya akrab dan dekat, sekarang jadi penuh jarak, rasa takut, dan malu. Manusia diusir dari hadapan Allah, dan sejak saat itu, semua keturunan Adam lahir dalam kondisi terpisah darinya, mengalami kematian rohani. Keterpisahan ini bukan sekadar simbolis, tapi nyata. Baik dalam pandangan Alkitab maupun dilihat dari sejarah filsafat, semuanya menunjukkan bahwa manusia sedang mencari sesuatu yang hilang. Dan ini tidak relasi dengan Sang Pencipta. Tapi kabar baik adalah Allah tidak tinggal diam. Dalam kasih dan anugerahnya, Dia sendiri yang menjembatani jurang keterpisahan itu melalui pengorbanan Kristus. Dan disitulah harapan kita dimulai, bahwa relasi yang rusak itu bisa dipulihkan. Bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Kalau kamu mau, bisa aku bantu juga buat bagian penutup atau ajakan reflektif untuk audiens. Disclaimer, penutup, dan donasi. Siap, bro? Ini aku tambahkan bagian disclaimer, penutup, dan ajakan donasi. Semuanya dibalut dalam gaya yang santai tapi tetap sopan. Disclaimer. Sekali lagi guys, pembahasan ini disusun sebagai bentuk edukasi dan renungan dari sudut pandang teologi Injili. Channel ini terbuka untuk diskusi yang sehat dan saling menghargai. Dan perlu diingat, video ini juga dibantu ChatGPT sebagai alat bantu penyusun narasi, bukan untuk menggantikan peran Roh Kudus atau wahyu Allah. Segala kebenaran tetap bersumber dari firman Tuhan, dan teknologi hanya alat bantu untuk memperjelas penyampaian. Penutup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bisa jadi berkat dan membuka pemahaman kita tentang betapa seriusnya dosa dan betapa besarnya kasih Allah yang mau memulihkan relasi kita dengannya. Jangan lupa untuk terus hidup dalam pertobatan dan nikmati anugerahnya setiap hari. Kalau kalian diberkati lewat video ini, bantu juga supaya berkat ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Cara yang gampang. Kalian bisa mendukung pelayanan konten rohani ini lewat donasi seikhlasnya. Hasil dari donasi akan digunakan bank media, produksi konten rohani, dan juga kegiatan pelayanan lainnya. Untuk info dan donasi, bisa langsung hubungi kontak yang tertera di deskripsi video, atau bisa juga lewat rekening yang sudah disediakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Gimana bro, cocok dengan gaya kontenmu? Atau mau ditambahkan elemen visual atau teks animasi untuk bagian donasinya? Oke guys, terima kasih udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian tertarik dengan video-video ini, kalian bisa subscribe channel ini, dan juga kalian bisa share, bagikan ke teman-teman kalian, saudara kalian, atau keluarga kalian, atau kenalan kalian. Dan juga kalau kalian suka dengan video-video, kalian bebas untuk memilih like. Kalau kalian nggak berkenan dengan video ini, bisa juga dislike. Dan juga terima kasih banyak untuk dukungan kalian, sehingga views-nya bertambah terus. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung
channel ini ya guys, terutama aku ngucapin terima kasih pada Bakso Maju Mapan ya guys, yang ada di Jalan Trunojoyo, Kota Madiun. Makasih banget telah mendukung channel ini ya guys. Wah, penutupnya udah asik banget, bro. Aku bantu sedikit poles biar makin ngalir dan tetap hangat. Oke guys, terima kasih banyak udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat dan jadi berkat buat kita semua. Kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalian juga bisa share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin perlu dikuatkan lewat renungan seperti ini. Kalau kalian suka, boleh banget di-like. Kalau kurang berkenan, ya nggak apa-apa. Dislike aja juga boleh. Yang penting, terima kasih atas dukungan kalian semua karena views-nya makin hari makin bertambah. Itu semua karena kalian. Dan terima kasih juga buat para donatur yang sudah mendukung channel ini. Secara khusus, terima kasih banget buat Bakso Maju Mapan yang ada di Jalan Tronojoyo, Kota Madiun. Makasih banyak ya guys, udah support channel ini. Semoga makin laris dan jadi berkah juga buat banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa sama ngopi ya guys. Kalau mau, nanti bisa aku bantu juga bikin slide akhir atau teks yang muncul pas bagian terima kasih tadi. Mau dilanjut ke desain visualnya juga?